Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Istri yang tak dianggap, bagian 2. Akhirnya mereka pindah ke rumah Ricky, dan disitulah segalanya mulai retak. Di rumah itu, Anjani tak pernah benar-benar dianggap. Ia direndahkan karena dianggap miskin, tak bekerja, dan berasal dari desa. Padahal Anjani bisa saja menunjukkan saldo rekeningnya. Ia punya uang, sawah puluhan hektar peninggalan ibunya dikelola Reno dan hasilnya terus mengalir, tapi ia memilih diam. Anjani ingin melihat seperti apa sesungguhnya karakter keluarga Ricky. Apakah mereka tulus menerima orang, atau hanya menghargai status dan harta? Sampai hari ini, jawabannya perlahan-lahan terlihat dan sungguh menyakitkan. Ricky pun perlahan ikut berubah. Lelaki yang dulu begitu lembut kini mulai enggan membelanya. Ia lebih sering diam ketika ibunya bicara kasar. Ia mulai mendahulukan restu ibunya daripada perasaan istrinya. Dan Anjani? Ia hanya bisa diam, mengingat kembali hari-hari ketika Ricky memanggilnya sayang, sambil membawa kue bolu dan cincin 2 gram itu. Lelaki yang dulu membuatnya yakin untuk melawan dunia, kini terasa asing di sisinya. Brak, brak, brak. Pintu kamar Anjani digedor keras dari luar. Dengan cepat, ia menghapus air mata dan bangkit membuka pintu. Enak banget, ya? Kamu di kamar terus. Cepat, siapkan makan siang. Bentak Bu Mirna dengan nada tinggi. Baik, Bu, jawab Anjani lirih, menunduk tanpa perlawanan. Menyesal dan menangis hanya akan membuatnya makin lemah. Jadi ia memilih diam. Menyibukkan diri adalah satu-satunya cara agar pikirannya tak meledak. Anjani memasak tanpa suara, menyiapkan lauk lengkap, menata meja. Lalu menyetrika setumpuk baju yang seakan tak habis-habis. Tangannya cekatan, meski hatinya mulai lelah. Mirna mengamati dari ruang tamu, matanya menyipi curiga melihat Anjani yang begitu tenang. Begitu dong, jangan disuruh terus baru gerak. Ini, masih ada baju lain, katanya sambil melempar setumpuk pakaian ke arah Anjani. Menjelang pukul 4 sore, semua pekerjaan selesai. Anjani menyandarkan punggungnya sejenak, namun suara tawa menggema dari depan rumah. Ia pun menoleh, Bu Mirna, Pak Adi, Nina, dan Nani sudah berdandan rapi. Ibu mau pergi ke hotel, mau hadiri ulang tahun Lucy, ucap Mirna sambil mengusap lipstiknya. Ya, Bu, jawab Anjani singkat. Hatinya mencelos. Bukan karena tidak diajak, tapi karena ia sadar, dirinya memang tak dianggap. Bahkan untuk acara ulang tahun Lucy, keluarga itu rela bersolek. Sementara dirinya dibiarkan di rumah, seperti bayangan yang tak penting. Setelah kepergian keluarga mertuanya, Anjani duduk sendirian di ruang tamu. Rumah itu terasa hampa, sunyi, sesunyi hatinya yang perlahan retak. Jam di dinding berdetak pelan, seolah mengolok-olok waktu yang bergerak lambat. Ia melirik ponselnya, tak ada pesan, tak ada kabar dari Ricky. Malam mulai turun perlahan. Udara makin dingin, dan kesepian mulai merambat ke tulang. Ia menggigit bibirnya, ingatan tentang ucapan ibu mertuanya siang tadi kembali menggema di kepalanya. Yah, tapi sampai kapan kamu jadi beban suami? Kalau kamu ibu rumah tangga terus, lama-lama bosan juga dilihat orang. Anjani menghela napas panjang, ia membuka aplikasi M-Banking. Sebuah notifikasi baru muncul, uang masuk sebesar 50 juta rupiah. Lalu ia mengecek saldonya, 1.350 juta rupiah. Ia menatap layar ponselnya lekat-lekat. Haruskah aku tunjukkan semua ini? Supaya mereka tahu, aku bukan beban, bisiknya lirih. Namun hatinya ragu. Ia terdiam lama, tapi tekadnya mulai tumbuh. Baiklah, besok aku akan bongkar siapa aku sebenarnya, biar mereka berhenti merendahkan. Aku punya tanah, aku punya 300 pintu kontrakan. Cukup. Desisnya pelan namun pasti. Lalu ia membuka WhatsApp, matanya terbelalak. Di status Nina, tampak foto Ricky dan Lucy duduk berdekatan tertawa. Di foto berikutnya,
Lucy menyuapi Ricky dengan mesra, Anjani langsung membeku. Air matanya menetes tanpa bisa dibendung. Jadi ini alasannya? Bisiknya getir. Ia menatap layar itu lama, lalu melihat status WA Nani. Selamat ulang tahun calon kakak ipar. Tangannya hampir mengetik balasan, tapi ia urungkan. Buat apa? Gumamnya pelan. Kalau mereka tidak bisa menghargai aku juga tidak akan memaksa diriku tetap tinggal. Memilih Ricky bukan keputusan mudah bagi Anjani. Itu adalah sebuah pengorbanan besar bukan hanya hati, tapi juga harga diri. Ia masih ingat betul bagaimana ia harus berdebat sengit dengan Reno dan Rini, kakak-kakaknya yang begitu menyayanginya. Mereka menolak keras saat tahu Anjani ingin menikah dengan Ricky. Dia dari keluarga yang suka merendahkan orang lain, Jan. Kamu pantas dapat yang lebih baik, tegas Rini saat itu. Tapi Anjani bersikeras, ia percaya bahwa cinta bisa mengubah segalanya. Ia percaya Ricky bukan seperti keluarganya. Ia melihat sisi dewasa dalam diri Ricky yang tak ia temukan pada lelaki lain. Pikirannya melayang. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya saat mengingat Rizky teman Reno, yang pernah menyatakan cinta padanya di pematang sawah. Saat itu para buruh tani sedang panen, dan Rizky berdiri kikuk dengan setangkai bunga liar di tangan. Anjani terkekeh sendiri. Norak banget, gumamnya. Tapi kenangan itu hangat, tulus. Rizky memang pecicilan, terlalu riang dan sering bercanda. Beda dengan Ricky yang kalem, pendiam, dan terlihat bertanggung jawab, setidaknya dulu. Astagfirullah. Anjani tersentak, buru-buru mengusap wajahnya. Kenapa ia jadi membayangkan lelaki lain? Ia masih istri Ricky. Meski disakiti, dilecehkan, ia masih terikat janji. Tapi luka ini sudah terlalu dalam untuk terus disangkal. Ponsel Anjani tiba-tiba berdering. Nama Reno, kakaknya, tertera di layar. Ia segera mengangkat. Halo, Bang, sapanya pelan. Apa kabar adikku, sayang? Suara Reno terdengar hangat, seperti biasa. Baik, Bang, jawab Anjani mencoba terdengar ceria. Kenapa? Kayaknya kamu sedang bersedih? Apa karena transferan dari abang kurang? Sekarang hasil panen lagi berkurang, nih, jelas Reno. Enggak kok, Bang, ucap Anjani cepat. Jangan bohong kamu. Apa Ricky menyakitimu? Suara Reno berubah serius. Enggak, Bang. Suamiku baik, kok, jawab Anjani lirih. Ia ingin sekali membuka luka di hatinya, tapi memilih bertahan dan bukan malam ini. Ya sudah, kalau kamu baik-baik saja. Sudah malam, cepat tidur ya, ucap Reno lembut. Iya, Bang. Balas Anjani, suaranya nyaris pecah. Air mata menetes diam-diam. Kakaknya tak pernah berubah, selalu menjaga, selalu menyayanginya, meski jarak memisahkan mereka. Anjani terus menatap jam dinding, jarum panjang dan pendek menari pelan menuju angka 10. Rumah masih sepi, Ricky dan keluarganya belum juga pulang. Hatinya mulai resah, tapi ia tetap menunggu. Tepat pukul 11 malam, suara gerbang terbuka, disusul deru mobil yang tak asing lagi. Mobil itu, mobil yang DP-nya diam-diam Anjani bantu. Ricky hanya setor 5 juta, katanya promo dealer. Mana ada promo seperti itu? Sisanya 30 juta, Anjani tambahkan dari tabungannya sendiri. Tapi mobil itu malah dipakai untuk menghadiri pesta ulang tahun Lucy, wanita yang kini mengisi status WhatsApp dengan foto-foto mesra bersama suaminya. Anjani membuka pintu. Belum tidur kamu? Tanya Ricky singkat. Belum, Bang. Nunggu abang pulang kerja, jawab Anjani, mencoba tetap hangat. Pestanya mewah banget ya, komentar Nina sambil melepas sepatu. Mewah dong, orang kaya begitu, sahut Mirna, matanya berbinar. Mudah-mudahan jadi, ya. Celetuk Nani dengan senyum menyebalkan. Ricky melirik tajam ke arah adik-adiknya.
Sudah malam. Sebaiknya kalian tidur, tegur Adi. Anjani meraih tas Ricky dan menatanya dengan rapi. Ia juga merapikan sepatunya, lalu menggantung jas suaminya. Namun saat itu juga, aroma parfum perempuan menyengat hidungnya. Wangi yang sama dengan yang dipakai Lucy di foto. Dadanya sesak, tapi ia tahan. Bang, mau makan dulu atau mandi? Tanyanya lembut. Aku sudah makan, mau langsung istirahat, jawab Ricky dingin. Anjani menghela napas panjang. Bang, emang abang gak ingat ini hari apa? Tanyanya pelan. Hari Sabtu, kenapa sih kamu nanya hal-hal gak penting kayak gitu? Sudahlah, aku mau tidur. Sahut Ricky ketus. Anjani terdiam, bibirnya bergetar. Bang, kamu rayakan ulang tahun wanita lain dan melupakan ulang tahunku sendiri. Kamu tega. Bang, ucap Anjani dalam hati, menahan isak yang nyaris pecah. Anjani tak bisa memejamkan mata. Sementara malam makin larut tapi hatinya semakin gundah. Ia bangkit dari ranjang, mencoba mencari kesibukan. Tangannya mulai memilah-milah pakaian kotor yang akan dicuci esok hari. Satu persatu ia sortir, sambil bergumam pelan. Besok akan jadi hari yang panjang, pekerjaan rumah tak pernah ada habisnya. Menyapu, mencuci, memasak, merapikan semuanya. Tapi tak pernah ada yang melihat itu sebagai kerja, karena tak menghasilkan uang. Pekerjaan ibu rumah tangga seperti dirinya dianggap remeh, itulah nasib sebagian perempuan yang memilih mengabdi di rumah. Saat merogoh kantong celana Ricky, tangannya menemukan selembar struk belanja dari sebuah butik ternama. Matanya langsung membulat. 20 juta rupiah? Gila, ini baju siapa? Apa mungkin kado ulang tahun buat aku? Anjani memaksa dirinya berpikir positif. Kalau iya, aku akan sangat berterima kasih. Tapi kalau itu buat Lucy, awas saja kamu, Bang, ucapnya dalam hati. Ia menggenggam struk itu erat lalu kembali ke kamar. Ricky tampak sudah tertidur pulas. Tapi satu hal membuat Anjani mengernyit, ponsel Ricky yang biasanya tergeletak di nakas, kini tersembunyi di bawah bantal. Ini benar-benar ciri orang yang sedang selingkuh, pikirnya. Di HP-ku ada uang miliaran, aku santai saja. Sedangkan kamu, paling isinya 10 juta, tapi disimpan seperti menyembunyikan emas. Kamu bukan takut hartamu hilang, tapi takut rahasiamu terbongkar. Anjani menatap bayangannya di cermin. Ia menyentuh pipinya, menyapu rambutnya pelan. Apakah aku sudah tidak cantik lagi, Bang? Aku ini dulu kembang desa, loh. Banyak pemuda kaya antre melamarku. Tapi aku memilih kamu karena aku pikir kamu tulus. Ia menahan napas, matanya mulai berkaca-kaca. Aku selalu berusaha jadi istri yang terbaik, tapi kenapa sekarang aku mencium bau-bau pengkhianatan ini? Anjani menarik napas panjang, menepuk pipinya sendiri pelan. Lalu mencoba tidur, meski matanya masih basah. Malam itu terasa sangat panjang. Pagi menjelang, bahkan sebelum azan subuh berkumandang, Anjani sudah terbangun. Matanya sembab, bekas tangis semalam masih terasa. Sepi, sunyi, hanya detak jam dinding yang menemani kesendiriannya. Bohong kalau dia bilang tidak sakit hati. Ulang tahunnya berlalu begitu saja, tanpa satupun ucapan dari suami, mertua, atau ipar-iparnya. Yang lebih menyakitkan, mereka justru terlihat begitu bahagia merayakan ulang tahun wanita lain. Lucy, wanita yang jelas-jelas tengah berusaha merebut suaminya. Meski hatinya perih, Anjani tetap melangkah ke dapur. Rutinitas pagi yang tak pernah absen, menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarga. Tak ada yang peduli, tak ada pujian, apalagi ucapan terima kasih. Seolah-olah apa yang ia lakukan setiap hari, hanyalah kewajiban kosong tanpa arti. Padahal, andai mereka mau berpikir sejenak, bagaimana jadinya jika tak ada yang menyiapkan makanan pagi? Satu persatu anggota keluarga mulai berkumpul di meja makan. Lucy semalam cantik banget, ya? Ucap Mirna dengan senyum mengembang. Iya, Mam. Cantik dan kelihatan berkelas, sahut Nina antusias. Aku kalau udah lulus nanti, mau jadi wanita karir aja.
Gak mau jadi ibu rumah tangga? Celetuk Nani sambil menyendok nasi. Iyalah, masa kuliah mahal-mahal cuma buat jadi ibu rumah tangga, sahut Mirna cepat. Sudah-sudah, makan dulu. Jangan ngobrol terus, tegur Adi, ayah mertua Anjani datar. Mirna hanya mendengus lalu melanjutkan, pokoknya kalian berdua ingat ya. Lulus nanti jangan mau cuma di dapur, malu sama titel kalian. Anjani diam, hatinya menggumam lirih. Andai kalian tahu, aku lulusan IPB dengan predikat cum laude. Aku pernah ditawari posisi tenaga ahli langsung oleh kementerian. Aku ini master dengan nilai terbaik, tapi kuliah bukan untuk dibanggakan. Ilmu pengetahuan itu tanggung jawab, bukan pameran gelar sekolah tinggi, tapi tak bermanfaat untuk orang lain. Buat apa? Ia tersenyum kecil, lalu menuang teh ke cangkir tanpa sepatah kata pun. Setelah sarapan, Nina dan Nani berangkat kuliah dengan langkah angkuh. Seolah status sebagai mahasiswi adalah puncak kejayaan hidup. Padahal, justru setelah luluslah kehidupan yang sesungguhnya dimulai, tempat pembuktian siapa yang benar-benar tangguh. Ricky pun berangkat kerja, wajahnya dingin tanpa ekspresi. Anjani sempat menatap punggung suaminya, berharap mendengar satu kalimat sederhana. Maaf, sayang. Aku lupa ulang tahunmu. Tapi itu hanya angan, Ricky berlalu tanpa sepatah kata pun. Pak Adi juga pergi entah kemana. Meski tak bekerja, dia memilih meninggalkan rumah. Barangkali bosan dimarahi Mirna, istrinya. Atau mungkin pura-pura sibuk mencari bisnis demi harga diri. Sementara itu, Mirna kembali ke kamar melanjutkan bobo cantiknya. 6 bulan terakhir hidupnya terasa seperti ratu. Semua pekerjaan rumah dikerjakan oleh Anjani. Tapi karena Anjani terlihat sederhana tanpa dandanan, dan dianggap tak berpendidikan, ucapan terima kasih pun terasa terlalu mahal untuk diberikan padanya. Selesai mencuci piring dan menyapu rumah, Anjani kembali ke kamar. Di sana, dia membuka laptop dan memeriksa aplikasi kontrakan yang ia rancang sendiri. Dari sana, ia bisa melihat data penghuni, pembayaran, hingga rekaman CCTV. Untuk setiap 50 pintu kontrakan, satu orang pengurus dipercaya menjalankan operasional. Pendapatan bulan ini tertera, 150 juta rupiah. Setelah dipotong operasional sebesar 70 juta rupiah, bersihnya 80 juta rupiah. Anjani tersenyum kecil. Andai mereka tahu penghasilanku, mungkin mereka akan menyembahku, gumamnya. Bersambung.